Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Fajar Maulana Harahap, salah satu community manager di Topoder. Dan hari ini, seperti biasa, kita akan mengadakan community Monday Meetup regional untuk daerah Asia Tenggara dan sekitarnya, khususnya Indonesia. Di regional ini, kita akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Tapi kalau memang ada kawan-kawan yang ingin bergabung dan kemudian menggunakan bahasa daerahnya, silakan kita akan coba untuk layani. Oke? Ah, kita akan mulai seperti biasa. Saya saat ini melakukan sedang live di dua platform, satu di Zoom, satu kemudian di Discord. Nantinya kita akan streaming kita akan record dan kemudian akan kita publish di YouTube kita seperti biasa. Oke? Nah, hari ini saya akan coba share dulu untuk screen saya. Hmm, sorry. Oke, ini dia. Ini di Discord, kemudian di Zoom juga akan saya share. Oke, ya. Ini adalah slide pertama seperti biasanya, adalah perkenalan mengenai tentang Community Monday Meetup yang kita lakukan di komunitas kita di Topoder setiap hari Senin. Kita ada beberapa region untuk hari ini. Yang pertama itu kita di Indonesia, kita lakukan pada sore hari ini di waktu Indonesia Barat karena sehubungan dengan adanya bulan Ramadan. Makanya kita bisa lakukan sore hari karena malam hari biasanya kawan-kawan semuanya sibuk beraktivitas, melakukan kegiatan agama ataupun sedang berbuka puasa bersama kawan-kawan dan keluarga. Oke. Kemudian nanti pukul 7 malam ada di India. Kemudian nanti kita juga ada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di Amerika. Pukul 10 malam nanti ada di Eropa dan ada kemudian regional Afrika serta regional Amerika Selatan. Jadi ada beberapa regional yang bisa kawan-kawan ikuti. Masing-masing regional akan menggunakan bahasa daerahnya. Kita di regional Asia Tenggara dan sekitarnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Di Eropa tentu pakai bahasa Inggris dan bahasa Finland karena yang membawakan pena. Kemudian di India bahasa Hindi, kemudian bahasa Inggris karena yang membawakan Kets. Kemudian di Amerika Selatan mungkin Latin dan Afrika tentu pakai bahasa lokal. Sedangkan di Amerika untuk yang pusat global kita akan pakai bahasa Inggris seperti biasanya. Oke, ini adalah komunitas meetup kita yang ke tanggal 4 April. Kita sudah melakukan ini dari Januari 2022 untuk regional. Tapi kalau untuk yang globalnya di USA itu sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Oke. Di hari ini ada beberapa update yang mungkin kawan-kawan bisa ikutin. Ada yang beberapa yang mungkin menarik perhatian bagi kawan-kawan. Yang pertama adalah kita sudah berpindah full ke Topoder Discord. Jadi apabila kawan-kawan masih menggunakan Topoder Slack, kemudian berkomunikasi via via Slack, kita sudah tidak pakai itu lagi di community Slack-nya. Kita sudah pindah full ke Topoder Discord. Silakan bergabung karena sekarang ini juga kita perlahan-lahan juga untuk community Monday Meetup nantinya akan full di community Discord, tapi saat ini masih 2 karena kita transisi dan kemudian untuk recording. Tapi kedepannya kita akan gunakan full itu untuk di Discord. Jadi silakan bergabung sekarang, linknya sudah saya share di bagian chat section dan pastikan bahwa kalian memverifikasi diri kalian begitu bergabung. Jadi nantinya tidak akan ada masalah gitu untuk apa? Karena kita kalau tidak diverifikasi, akses untuk ke channel-channel itu akan tertutup dan kalian tidak bisa membukanya lagi. Oke? Jadi pastikan terverifikasi agar kawan-kawan bisa mengakses seluruh channel, seluruh hiburan dan seluruh konten-konten serta networking yang dimiliki oleh kita. Kita ada banyak sekali hal yang kita lakukan di Discord, kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya, sharing-sharingnya, bergaul bersama para rekan-rekan freelancer yang ada di seluruh dunia, baik dari Asia, baik dari Eropa, baik dari Afrika, kemudian dari India, USA, dan lain sebagainya. Oke? Nah, apabila kalian udah bergabung di komunitas Top Coder Discord kita, nantinya kita saat ini akan menggunakan istilahnya koin. Ada koin nanti di dalam Discord tersebut yang nantinya bisa kalian kumpulkan dan nanti bisa kalian jajankan di Discord kita. Ada banyak hal yang bisa nanti yang jadi hiburan, entertainment, gaming, gamification yang dibuat oleh kawan-kawan dari community admin dari Nick Castillo. Dia akan buat seperti ini, nantinya kawan-kawan bisa tukarkan dengan cara melakukannya dari apa. Nanti pengumuman yang resminya akan diberikan oleh Nick dalam beberapa hari ke depan. Jadi pastikan kawan-kawan
mengikuti yang perkembangan yang terjadi di Discord. Oke, ini akan sangat menarik sekali. Ini akan membuat apa namanya berinteraksi itu lebih menyenangkan karena ada rewardnya, ada benefitnya dan bisa dilakukan dan bisa ditukarkan dengan berbagai macam di Top Coder Shop nantinya. Oke? Oke, itu untuk Discord kita. Jadi pastikan kawan-kawan bergabung sekali lagi. Jangan lupa ini untuk Discord-nya nanti kalau kalian membuka linknya itu ada discord.com/invite/topcoder seperti ini. Nantinya kalian akan continue di Discord. Discord bisa dibuka di web application, ada juga untuk native-nya, ada juga untuk di mobile dan tablet. Tapi sejauh yang aku pakai sekarang ini paling paling lengkap itu masih di desktop application-nya, yang native-nya. Jadi kalau web application ada beberapa kekurangan, mobile dan tablet agak kekurangan, tapi kalau di desktop dia lebih full. Jadi silakan pakai yang desktop agar punya experience yang lebih baik, oke? Oke, itu untuk Discord. Kita akan berlanjut yang kedua. Oke, ini April. Nah, artinya ini adalah stage 4 untuk kedua TCO22. Stage 4-nya sudah dimulai dari tanggal 1 April nanti hingga tanggal 31 Juni, 3 bulan ke depan. Jadi pastikan kalau kalian belum belum bergabung, belum beraktivitas atau berkompetisi lagi, silakan bergabung karena kita akan punya banyak kontes nantinya yang bisa kalian ikutin dan dari kontes-kontes tersebut kumpulkan poinnya dan dapatkan posisi 4 besar, 3 besar sorry, 3 besar. Dan dari 3 besar itu nanti kalian akan bisa jadi finalis di Top Coder Open Final. Kita belum tahu memang finalnya akan ada di mana, tapi kita berharap dengan semakin menurunnya kasus COVID, kita akan bisa melakukannya finalnya itu nantinya di USA kembali. Kita akan tahu nanti dalam beberapa bulan ke depan, tapi saat ini belum ada kepastian bahwa kita akan melakukannya di mana. Mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan di USA dan tempatnya yang menarik sehingga kita bisa sekalian bercengkrama dan bersenang-senang di sana. Oke? Stage 4 sudah dimulai, TCO22 silakan bergabung dari awal April ini sampai akhir Juni nanti. Stage 1, 2, dan 3 sudah komplit, pemenangnya sudah ketahuan. Stage 3 mungkin sedang dikalkulasi poinnya, tapi aku rasa tidak akan terlalu banyak perubahan. Stage 4 ini ada banyak sekali kontes-kontes baru, ada banyak sekali aktivitas-aktivitas baru untuk mendapatkan poin. Silakan ikuti dan menangkan serta jadi finalis. Aku akan jumpa sama kalian nantinya di final, oke? Sip! Nah, nantinya kalau kalian mau tahu mengenai perkembangan-perkembangannya itu ada di websitenya tco22.topcoder.com. Ini dia. 87 hari lagi, 18 jam, 50 menit, 36 detik. Stage 4 countdown-nya, oke? Kita udah ada stage 1, kita ada stage 1 ini development, design, PA trip, marathon, kemudian algorithm, copilot trip, dan kemudian ini stage 2-nya F2F, development, design, QA, marathon, dan algorithm, serta copilot trip winner. Sip? Jadi ada banyak sekali track yang bisa kalian ikutin, ada algorithm competition, ada development, ada first to finish, ada marathon, QA, dan UI design. Juga kalau kalian geek work trip winning, kalian ikut geek platform di Top Coder, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke final. Karena kalau kalian juga menjadi co-pilot, kalian juga punya kesempatan untuk mendapatkan tiket ke final. Pastikan kalian ikutin, tinggal stage ini untuk TCO22, kita belum tahu di mana tempatnya, tapi insya Allah kalau semakin menurun kita pasti berjumpa kembali di USA. Paham? Oke? Oke, itu untuk TCO22, saya sangat bersemangat sekali, semoga benar-benar bisa terjadi kembali lagi di USA. Oke. Itu untuk TCO22 yang kemudian bulan ini, asuransi kesehatan yang dilakukan partnership bersama SafetyWing sudah bisa diregister. Jadi kalau kawan-kawan pengen tahu linknya itu ada di, apa namanya, ada sudah saya share di chat section. Kalau kalian buka nantinya akan seperti ini. Pertama dia akan minta email kalian, kemudian nama kalian, setelah itu nanti akan registrasinya seperti ini lagi, masukkan nama kalian dan segala macamnya, nanti akan kelihatan diskonnya. Member Top Coder dapat 50% diskon. Jadi sangat menyenangkan, sangat murah sekali untuk perlindungan per tahun. Oke, pastikan kalian membaca polisnya. Top Coder di sini berpartner dengan SafetyWing, tapi tanggung jawab dan lain sebagainya itu ada di SafetyWing dan kalian langsung sebagai membernya. Jadi pastikan baca polisnya baik-baik, lihat bagaimana cara reimbursement-nya, benefit-nya, kemudian hal-hal apa saja yang harusnya kalian perhatikan. Dan kalau memang tertarik, silakan ikutin. Oke? Harganya murah untuk tahunan dan mencakup hampir semuanya. Silakan silakan ikutin, oke? Itu untuk SafetyWing. Kemudian kita juga akan ada community apa namanya komunitas NASA atau Podder NASA. Jadi silakan bergabung apabila berminat.
Linknya sudah saya share juga di chat section, itu ada di go.topcoder.com/nasa-community. Silakan masukkan handle dan email kalian, kemudian track apa yang ingin kalian follow, nantinya akan dikirim ke email apabila ada hal-hal baru. Nah, itu akan ada banyak sekali nantinya, jadi pastikan kalau kalian suka salah satu ataupun semuanya saja kalian kalian klik agar nantinya dapat informasi-informasi terbaru, oke? Dan saat ini, kita sudah, mempunyai coba ada videonya, asik, coba kita lihat ya, coba, heeh, asik. Grafiknya seperti itu, luar biasa, mantap, jago, yang bisa mengopreknya ini teh kemarin, sepertinya Darak ini. Oke, join us. Sip. Nah, itu adalah NASA, dan sepertinya, kita tidak perlu menunggu terlalu lama, ini sebenarnya sudah ada satu marathon match yang berjalan bersama NASA, yaitu NASA Cognitive State Determination Fault Tolerance Marathon Match. Nah, marathon match ini ada hadiahnya, jadi sangat sangat, hadiah pertamanya itu $7.000, hadiah keduanya itu $5.000, dan hadiah ketiganya $4.000. Jadi sangat besar sekali, apabila kawan-kawan berminat untuk mengikuti silakan ikutin, link-nya sudah saya share di bagian, chat section. Ini untuk marathon match, artinya kawan-kawan harus jago programming, analisis, kemudian, apa namanya, di sini ada pakai Python dan baca requirement-nya seperti ini. Ada 14 hari waktu untuk registrasi lagi, marathon match biasanya berlangsung beberapa hari, beberapa minggu. Yang untuk ini kita ada 14 hari lagi, silakan ikutin kalau berminat. Masih cukup banyak waktu untuk melakukannya, untuk bergabung, untuk belajar, untuk kemudian mengikutinya. Sejauh ini registranya hanya 75 orang sampai saat ini, tapi saya perhatikan banyak yang sudah rating, jadi kemungkinan besar mereka ini, regular di sini, jadi silakan, bergabung apabila berminat. Incar uangnya ataupun incar fun-nya juga nggak ada masalah, silakan ikutin. Ini gratis dan bisa diikutin oleh siapa saja member Top Coder di seluruh dunia, oke? 14 hari lagi, pastikan ikutin, oke? Yang selanjutnya adalah Humble Full Cup. Ingat tanggal 7 April ini pukul 10.30 hingga 12.30 kita ada nanti live event-nya. Sebagai informasi, Humble Full Cup 2022 ini dibuat untuk memperingati atau mengenang, salah satu member kita yang handle-nya itu namanya Humble Full. Nama aslinya Harsha Surya Narayana, member dari India, mungkin rating yang tertinggi di India. Beliau meninggal beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan mobil kalau tidak salah, dan kita karena banyaknya kontribusi yang dilakukannya di Top Coder, membantu kawan-kawan member-member Top Coder lain untuk bisa lebih maju dengan skill-nya, Top Coder memutuskan untuk mengenang beliau dengan cara membuat Humble Full Cup 2022. Nah, buat kalian yang berminat untuk mengikuti live event-nya, itu link-nya ada di sebelah sini. Kalau kalian buka nantinya akan seperti ini, register. Kalau belum, nantinya ini masih ada 3 hari lagi untuk register sebelum acaranya dimulai. Dan di sini ada yang menarik, karena di sini ada yang pertama, Remembering Humbleful, kemudian di sini ada EMU Competitive Programming Legend, kemudian di sini ada Algorithmic Thinking, kita ada session-session-nya di sini yang bisa kalian ikutin. Nah, EME ini Ask Me Anything dengan Competitive Programming Legend. Jadi kalau kalian baru masuk ataupun ingin mengetahui ada hal-hal yang stuck pada saat kalian melakukan competitive programming, kalian bisa tanyakan pada mereka nantinya. Siapa mereka? Tentunya ikutin terlebih dahulu, nantinya akan dikasih tahu pada saat acara. Tapi algorithm thinking ini lebih sessionnya itu lebih ke webinar, nantinya akan ada salah satu programming legend kita myself. Beliau akan menjelaskan mengenai algorithm thinking, jadi ini sangat sangat bagus sekali buat kawan-kawan yang berminat di competitive programming. Oke? Silakan ikutin, itu acaranya tanggal 7 April mendatang, 3 hari lagi, 5 jam. Silakan silakan register apabila belum. Linknya sudah saya share di bagian chat section, oke? Oke, itu untuk Humble Full Cup, dan yang berikutnya adalah, nah ini adalah yang paling penting. Akhirnya, Top Coder memiliki CEO yang baru. Nama beliau adalah Doc Hansen. Nah, ini nggak ada kaitannya sama apa ya, sama grup musik Mbap ya, Hansen ya, ini beda orang gitu istilahnya. Eh, Beliau, sudah banyak berkecimpung dan memiliki banyak pengalaman dari Amazon dan banyak hal, banyak lagi yang lainnya. Nah, beliau akan menggantikan menempati CEO permanen di Top Coder. Sebelumnya kan CEO kita adalah Michael Morris, kemudian Michael Morris berhenti, digantikan oleh Subha, CTO-nya Wipro untuk sementara.
dan akhirnya kita punya CEO baru namanya Doug. Nantinya kita akan melakukan, apa namanya istilahnya, webinar dengan beliau, chatting-chatting atau, komunikasi dengan beliau tanggal, 12 April pukul 11 pagi waktu Amerika setempat, EST. Jadi silakan ikutin, linknya juga sudah saya share di sini. Silakan bergabung apabila berminat. Sekaligus mengenal, CEO yang baru gitu, mengetahui arah kemana top coder akan dibawa, silakan tanya-tanya di sini. Apakah kalian dari desain, pengen tahu bagaimana ke depannya, masa depan track desain, atau kalian dari data science, ataupun dari marathon math, dan lain sebagainya. Saya tahu ada salah satu member kita yang sudah mulai vokal di forum, beliau juga sudah ada apa namanya, membuat posting di forum kita dan banyak sekali yang sudah membalas, silakan bergabung di sini untuk discussion-nya, sudah saya share juga di chat section. Di sini beliau memperkenalkan diri dan kemudian mengajak untuk memberikan pandangannya dan, kalau ingin komunikasi langsung juga bisa via email doc@topcoder.com atau via Discord. Nah, lagi-lagi saya bilang silakan bergabung di Discord karena semua, elemen Top Coder sudah pindah ke sana sekarang ini untuk community, oke? Oke, itu untuk Meet Doug the new CEO. Jadi kalau ada pertanyaan silakan siapkan dari sekarang, itu 12 April, 8 hari lagi dari sekarang, oke? Kemudian kita juga ada, Hangout Friday yang kelima. Kita di sini akan bersenang-senang, ada games, ada permainan, ada musik, dan lain sebagainya, networking bersama member-member top coder lainnya yang dari seluruh dunia. Itu tanggal 22 April 2022 jam 10. Linknya ini pakai Zoom, jadi linknya ini sudah saya share di chat section, silakan bergabung kalau berminat ya. Nah, yang berikutnya kita ada Docker 101 for Top Coder. Jadi ini ada kaitannya sama, apa namanya, RDM, kontes RDM atau Rapid Development Match yang dibuat di bagian development, gabungan dari problem untuk development dan algoritma. Jadi ini waktunya juga cepat, problemnya itu bukan hanya untuk mengembangkan aplikasi, tapi ada juga bagian algoritmnya. Dan di sini, di webinar yang ini, Pena akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Docker, untuk kepentingan RDM, oke? Silakan bergabung, itu juga di application di Experience Welcome platformnya, masih 22 hari lagi memang, tapi kalau mau mendaftar dari sekarang, pasang reminder-nya dan kemudian ikutin acaranya. Pasti menarik, aku sendiri kemungkinan akan ikut karena aku ingin belajar, jadi silakan bergabung apabila berminat, oke? Oke, itu untuk Docker 101 for Top Coder dan yang berikutnya adalah Community Arena. Nah, kita ada 3 event di sini, dalam bulan April ini. Yang pertama ada SRM yang 827 itu tanggal 5 April besok. Silakan ikutin, yang hobi competitive programming, problem-problem kita semakin baik, semakin bagus dan kita terus improve agar, platform kita ini bisa lebih ramah buat para programmer-programmer atau kompetitif programmer, oke? Tanggal 13 kita ada marathon match yang 135, silakan bergabung juga apabila berminat. Ini marathon match biasanya lama, jadi silakan silakan bergabung bila punya endurance yang tinggi. Dan juga kalau kalian baru saja bergabung di apa namanya, competitive programming world atau di dunia competitive programming, coba ikutin Rookie SRM kita yang ke-12. Itu tanggal 15 April nanti pukul 12 waktu, setempat untuk Amerika. Silakan ikutin dan kemudian kalian untuk bisa ngeliatin ini, kalian bisa lihat di sini, di topcoder.com/community/arena. Silakan coba di sini dan kemudian lihat, the best problem-nya, competitive programming arenanya, sama apa event-event kita yang akan datang, silakan dimasukkan ke kalender kalian, oke? Di sini ada problem statement dan solution-nya, ini contohnya, oke? Oke, itu untuk competitive programming, untuk kawan-kawan dari competitive programming yang berminat, silakan bergabung. Dan yang berikutnya adalah gigs-gigs terbaru di Top Coder. Kita punya beberapa gigs, yang pertama adalah UX Designer. Oh, ini sangat menarik sekali karena Indonesia dan terutama di Asia Tenggara umumnya, kita punya banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan UX Designer. Jadi bergabung silakan. Kita ada, ini lokasinya bisa di mana saja, kompensasinya cukup tinggi 1.250 hingga 1.650 per minggu. Ini per minggu ya, jadi bukan per bulan. Jadi kalau per bulan itu kalikan 4, karena 1 bulan itu 4 minggu.
Kalau dia dapat yang paling minimum aja 1.250, kalian dapat $5.000 iya, $5.000 per bulan. Atau dengan kata lain, kalau dikalikan itu sekitar 70 juta Indonesia, untuk di rupiah Indonesia rupiah nih kan. Jadi sangat besar, untuk UX designer, apalagi kerjanya bisa di mana saja, artinya kalian bisa lakukan di rumah, di hotel, maupun kalian mau jalan-jalan juga silakan saja, yang penting bisa kerja dan kemudian pastikan bahwa kalian itu punya tanggung jawab yang, dan komitmen yang bagus. Durasinya 24 minggu, dengan setiap minggunya itu kalian harus login itu 40 jam, ini nanti kalian akan diskusikan sama pemberi kerjanya, sama provider-nya, sama vendor-nya, sama kliennya gitu istilahnya. Siapa, berapa kayak mana cara sistem kalian untuk menghitungnya, oke. Working hours-nya MT, silakan lakukan konversi time zone, MT ke waktu Indonesia Barat seperti apa, dan waktu daerah kalian seperti apa, sehingga tercipta, suasana yang pas dan waktu kerja kalian juga kalian bisa ketahui dengan pasti. Nah, setelah kalian cek tersebut, lihat requirement-nya di sini, apa siapa dirimu dan apa yang akan kau lakukan di sana, dan apabila berminat silakan apply to this job. Klik ini, nantinya kan kalian diminta untuk masukin, range salary yang kalian minta itu berapa, kemudian kalian akan diminta untuk masukkan CV, kalian akan diminta untuk menyetujui beberapa persyaratan. Dan apabila kalian lolos untuk administrasi, nantinya akan dihubungi oleh timnya Gigs Top Coder. Nah, pada saat kalian dihubungin, nantinya akan ada beberapa tahapan yang akan kalian lalui. Jadi, silakan dinikmati prosesnya dan semoga kalian bisa mendapatkan gigs ini. Ini sangat sangat besar sekali saya rasa, apalagi waktunya durasinya juga tidak tidak pendek. Ini 24 minggu, mungkin sekitar 6 bulan kali ya. Mungkin ya sekitar 6 bulan. Jadi dan biasanya kalau kalau kawan-kawan itu, mantap kerjanya, biasanya akan diperpanjang, oke? Jadi silakan coba ikutin, buat yang berminat. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan yang tidak punya kemampuan UX designer? No problem. Kalian tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh uang dari sini dengan cara login nanti dari ke apa kalian, ke account kalian, kemudian nantinya pada saat kalian login dan membuka halaman ini, akan muncul link referral yang bisa kalian copy dan bisa kalian share di seluruh sosial media kalian. Bisa kalian kirim email ke kawan-kawan kalian yang punya kemampuan UX design. Nah, apabila kawan-kawan kalian tersebut meng-apply, gigs ini, nantinya apabila dan mereka masuk, kalian akan dapatkan $500 untuk satu gigs. Kita ada punya banyak ratusan gigs yang ada di pipeline gig kita, gig platform kita. Silahkan ambil yang kalian tahu punya kawan-kawan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut, sharekan ke mereka dan bila mereka masuk, $500 jadi milik kalian, oke? Oke, itu satu, gigs yang pertama, UX designer, sangat menarik sekali. Yang kedua, kita ada full stack developer. Ini location. Untuk kompensasinya juga cukup besar, 1.250 hingga 1.650. Kemudian durasinya juga 24 minggu dan setiap minggunya itu login sebanyak 40 jam. Working hours-nya juga harus empty. Jadi silakan konversi time zone-nya dan pastikan kalian, eee, memang bisa bekerja di waktu tersebut, oke? Required skill-nya itu Azure, ASP.NET Core, kemudian .NET dan C#. Jadi silakan pastikan kalian menguasai skill-skill tersebut, baca deskripsinya di sini dan responsibility sama roles-nya itu tentang apa, dan apply apabila berminat. Kalau kalian punya kawan yang mengerti tentang hal ini dan kalian tidak mengerti, silakan share referral link kalian untuk mendapatkan $500 apabila kawan kalian tersebut masuk dan menjadi gigs worker di gigs yang ini, oke? Oke, itu untuk full stack developer. Yang berikutnya kita ada DevOps engineer. Ini location dengan kompensasi yang sama juga 1.250 hingga 1.650. Durasinya juga sama 24 minggu dan waktu yang harus dilakukan itu 40 jam per minggu. Working hours-nya juga empty, silakan lakukan konversi time zone untuk pastikan bahwa kalian memang bisa bekerja di time zone yang seperti ini. Required skills-nya itu Azure DevOps, Jenkins, Terraform, dan CI/CD. Oke, ini description-nya, ini kemudian core responsibility-nya, dan pastikan baca, dan kalau kalian memang berminat, silakan apply to this job. Oke? Dan pastikan bahwa memang kalian itu memang memiliki, skill yang terkait dengan hal ini ya. Kalau kita perhatikan ada banyak sekali yang sebenarnya masih baru belajar pun, mungkin baru baru 2, 3 bulan belajar, tapi kemudian mencoba untuk meng-apply, sehingga pada saat, proses berikutnya, administrasi dan kemudian testing, kemampuan kalian itu ternyata tidak mencukupi. Jadi hal itu sangat sangat mengecewakan. Jadi pastikan bahwa kalian memang tahu, memang memang mengerti, jadi
pada saat meng-apply, baik dari top coder, baik dari klien, dan baik dari kaliannya sendiri, tidak ada yang kecewa nantinya, oke? Oke, itu untuk yang DevOps Engineer Gigs. Yang gigs berikutnya kita ada Data Engineer. Ini juga any location, kompensasinya sama 1.250 hingga 1.650 US per minggu. Durasinya juga 24 minggu, dengan waktu kerja itu 4 minggu, 40 minggu 40 jam per minggu. Sorry, sorry. Working hour juga pakai MT. Required skill-nya itu ada SQL, Databricks, Spark, Cloud, Dataflow, Azure, dan Python. Description ada seperti ini, baca, pastikan kalian mengerti, dan apply kalau berminat. Oke? Gigs-gigs ini adalah gigs-gigs terbaru yang populer, tapi kalau misalkan kawan-kawan masih ingin mencari gigs yang lain, silakan buka topcoder.com/gigs, dan kemudian di sini kita ada punya banyak sekali gigs-gigs yang bisa kalian lihat. Agak lambat, jaringan internet. Yap, kan lagi download sebenarnya, aku lagi ngupdate, macOS-ku ke Big Sur. Ya, ini dia gig work opportunities-nya, silakan ikutin, ada banyak, ada sampai 12 halaman, dengan satu halaman itu entah ada berapa banyak, silakan silakan ikutin apabila berminat, oke? Oke, dan itu adalah gigs yang terakhir yang bisa aku share, silakan melihat topcoder.com/gigs lagi kalau ingin mengetahui gigs kita yang lainnya. Dan yang terakhir kita ada community chat dan book time. Maksudnya ini adalah Jesse membuka kesempatan buat kawan-kawan yang ingin berdiskusi mengenai komunitas top coder. Ya, di link yang ini koalender.com/i/community chat with Jesse. Kalau kalian bukan yang tanyakan seperti ini, silakan cari waktu yang kosong yang masih tersedia untuk booking sehingga kalian bisa ngobrol dengan Jesse langsung dan dengan apa namanya face to face apa, empat mata berjumpa dengan beliau, untuk apa namanya, memberikan, apa namanya, pendapat, feedback, dan lain sebagainya di, top coder, oke? Oke, itu adalah yang terakhir, silakan silakan slotnya ini ada banyak sekali saya rasa. Di tanggal 13 juga ada pukul 5.30, 8 PM, dan 8.20 PM, ini waktu kita, jadi mungkin setengah 6 sore, jam 8 hingga jam 8.20. Jadi silakan silakan ikutin. Nah, ini time zone-nya udah di-set di Asia Jakarta. Jadi silakan ikutin, kalau kalian ada punya pertanyaan, kalian punya feedback, kalian punya komplain dan lain sebagainya, JC terbuka sekali. Jadi pastikan kalian kalau memang ada pertanyaan, slot waktunya di-booking, kemudian silakan ngobrol sama beliau di hari yang sudah ditentukan, oke? Oke, itu yang terakhir, yang paling akhir yang bisa di-share adalah event-event kita untuk bulan ini, tanggal 5 ada SRMK 827. Tanggal 7 kita ada Humble Full Cup, tanggal 13 sampai 20, 7 hari, itu ada marathon match yang 135, tanggal 15 ada Rookie SRM, tanggal 16 ada Round 1A TCO22 Algorithm, kemudian tanggal 22 ada Hangout Friday, tanggal 23 ada SRM yang kelas 828, ada tanggal 26 ada yang webinar Docker 101 for top coder, tanggal 27 ada Round 1B TCO22 Algorithm. Dan yang tanggal 29 itu ada RDM, jadi setelah kalian ikutin Docker ini, tanggal 29-nya ada RDM yang bisa langsung kalian implementasi, oke? Oke, aku rasa itu aja untuk minggu ini. Ke depannya kita akan beberapa minggu ke depan, 3 minggu ke depan sampai lebaran nanti, kita akan lakukan Community Monday Meetup untuk Asia Tenggara dan sekitarnya itu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ngabuburit maksudnya gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pengen bergabung bersama saya di acara Community Monday Meetup kita, tidak keberatan untuk di-recording, silakan bergabung, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang top coder ataupun tentang topik-topik freelance secara bebas. Jadi, kalau kalian punya pertanyaan silakan, saya akan coba jawab, atau mungkin kita bisa sharing-sharing, atau kalian pengen belajar, kalian pengen apa, silakan hubungi saya akan cari narasumbernya untuk memberikan, atau men-sharing skill-skill atau ilmu yang kalian ingin cari. Oke, ada banyak sekali format yang bisa kita lakukan, manfaatkan mumpung masih difasilitasi sama top coder. Sebagai member, ini adalah fasilitas yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali, jadi tolong dimanfaatkan, oke? Aku rasa itu saja yang bisa aku sharing untuk minggu ini, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak sudah menonton acara ini dari awal sampai habis. Apabila ada pertanyaan bisa hubungi aku di Discord, atau via email, atau bisa di forum, atau bisa via, WhatsApp. Saya juga pakai WhatsApp jadi bisa dihubungi di sana. Oke, kalau email bisa hubungi di fajar.mln@wearetopcoder.com. Oke, itu juga ada di chat section, silakan hubungi saya kalau kalian punya
hal yang ingin kalian diskusikan mengenai top coder. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah, selamat melanjutkan puasa buat kawan-kawan yang masih berpuasa, buat kawan-kawan yang baru pulang kerja, selamat menempuh, perjalanan pulang, semoga selamat dan tiba di rumah dengan selamat, dengan baik-baik saja, bisa berjumpa kembali bersama keluarga dan berjumpa kembali bersama orang-orang yang tersayang, oke? Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.